warahmatullahi wabarakatuh. Poso-poso di abad jawab. Sekarang saya keraskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu, wabil khusus kepala sekolah SD plus Muhammadiyah Taman Siswa, demikian juga para guru-guru yang kami hormati, demikian juga para orang tua yang berbahagia, demikian juga yang kami hormati Ketua Dekdasmat yang kami hormati. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir acara buka bersama yang diselenggarakan oleh SD kita. Ini sebenarnya merupakan semangat dalam berpuasa, semangat dalam berislam. Karena kita berbuka itu artinya memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu akan mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi acara ini acara yang sangat istimewa. Di samping juga menjalin silaturahmi antara guru-guru juga orang tua, bertemu dalam satu pertemuan yang sebentar lagi kita akan membatalkan puasa itu dan akan berbuka. Insya Allah sambil menunggu waktu itu kita dengarkan kajian-kajian yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa kita tanpa terasa sudah masuk kepada 10 hari yang ketiga. Karena kita sudah berpuasa selama antara 23 atau 24. Ada perbedaan sedikit ya di antara yang teman-teman. 10 hari pertama itu membawa rahmah. Jadi orang berpuasa itu kalau awal-awal biasanya tidak sih ngeluh, sirai ngeluh, loyo malas, itu sebenarnya merontokkan kolesterol kita dari sisi kesehatan. Maka masuk wilayah ada rahmahnya gitu. Kemudian yang kedua adalah diampunkannya dosa kita. 10 hari yang kedua. 10 hari yang ketiga adalah itkum minan nar, terbebasnya dari api neraka. Nah ini bagi orang berpuasa itu merupakan puncak daripada ibadah puasa itu ya di 10 hari terakhir ini. Itu terberat dibandingkan daripada sebelum-sebelumnya. Kita biasanya menahan makan, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu. Kalau malam terawih, sahur, kadang-kadang rasa-rasa. Pekerjaan membosankan. Tetapi kalau kita laksanakan itu semua karena lillahi ta'ala, menjadi satu kekuatan. Walaupun berat, tapi kita tahu bahwa itu bertujuan baik untuk kita, maka walaupun berat akan kita laksanakan. Seperti orang kalau sakit perlu sembuh, maka perlu minum obat walaupun pahit, tetap diminum.
minum obat itu karena kepingin sembuh. Nah, orang yang berpuasa itu sebenarnya adalah sebuah proses di mana kita akan dibentuk oleh Allah menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik dalam bahasa agama itu disebut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kita diajari setiap hari supaya berlaku jujur. Setiap hari supaya kita bisa melakukan amalan-amalan orang-orang yang takwa. Nanti harapannya setelah keluar bulan Ramadan sudah terbiasa. Ya sama dengan kalau kita tidak bisa bangun malam, pengen tangi jam 2:30 gak tahu iso, pasang aja beker kita pasang, setiap hari kita mendengar suara beker itu akhirnya bangun. 20 hari masih pakai beker, 21 hari insya Allah sudah nggak pakai beker, langsung bangun sendiri. Ini ilmu kebiasaan. Maka di dalam bulan puasa ini dibiasakan seperti itu. Dibiasakan melakukan satu pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa. Harapannya setelah keluar menjadi orang yang takwa. Begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sebenarnya poso itu hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita supaya kita selamat dunia akhirat menjadi orang yang iman takwa. Karena iman takwa itu nanti yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Allah menjelaskan yang masuk surga itu iman amal soleh, bukan kelompok, bukan partai, bukan golongan. Golongan partai atau macam-macam itu alat perjuangan. Maka membentuk kualitas diri kita menjadi orang iman takwa menjadi urgen, menjadi penting. Poso ini wadahnya luar biasa. Kemudian Allah juga jelaskan orang yang masuk surga itu nanti adalah orang yang bertakwa. Wasari'u ila ma'firatim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Kembali lagi, iman takwa, iman takwa, iman takwa, itu yang kita masuk surga. Jadi ini menjadi penting kita bagi kita. Kalau kita menyadari seperti itu, maka kita akan punya suatu kekuatan rohani ketika menjalankan poso itu masih abot nikmat. Kalau dibekali dengan bekal keimanan ketakwaan. Saya itu pernah pergi haji bersama teman saya itu nangis. Tak kira lampu nangis. Ada no sambatan nek kapane haji ngono soro. Melawa aku sak menawa doe betul. Nangis. Tapi orang yang bekalnya takwa juga nangis. Tapi nangisnya beda. Apa nangisnya? Dia merasa bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk Allah. Dia berkorban hartanya untuk Allah, dia berkorban tenaganya untuk Allah, dia berkorban waktunya untuk Allah. Nangis
karena dia merasa ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berani bertobat seperti itu. Nangis juga, tapi beda nangis. Ya. Jadi hakikat puasa itu seperti itu. Maka harapannya sisa waktu yang tertinggal ini kita laksanakan dengan penuh semangat. Masyiral muslimin rahimahullah, Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi sudah sampaikan bahwa puasa kita sudah berada di 10 hari terakhir. Puncak daripada puasa itu ada sebuah ibadah. Ibadah yang berat. Tapi kalau dilaksanakan dengan lillahi ta'ala tidak ada berat. Justru nikmat. Ibadah itu berupa apa? Berupa iktikaf. Iktikaf itu merutinkan diri. Merutinkan diri berada di dalam masjid untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang Allah ridho, istighfar, memuji Allah dan lain sebagainya, mempelajari ilmu, baca Quran dan lain sebagainya, dipersilakan semua di waktu iktikaf itu. Bahkan dalam sebuah hadis oleh Aisyah, Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, konsentrasinya dicurahkan di waktu itu. Bahkan dia tidak pernah menjamah istrinya. Maksudnya apa? Tidak melakukan rofas di waktu iktikaf itu. Nah, ini pertanyaan terberat. Demikian juga ada yang namanya waktu. Di 10 hari terakhir ini ada waktu yang luar biasa. Siapa menjumpai waktu itu, maka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga, yang biasa disebut dalam bahasa agama Lailatul Qadar. Bengi waktu Qadar. Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya amalan-amalan 1000 bulan ini itu akan setara dengan kalau kita menjumpai Lailatul Qadar 1 malam. Ini luar biasa, berarti kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang yang beriman itu kalau siang hari itu berjihad. Gak main-main lamanya. Berapa lamanya? Lamanya 83 tahun. Itu memang kalau saya ukur 1000 tahun, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Nah, ini orang ini melakukan itu. Ini awan jihad, perang selama 83 tahun. Kalau malam tahajud 83 tahun. Bayangkan berapa pahalanya. Amalnya kayak apa itu? Itu akan setara dengan kalau kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Ini kan luar biasa. Oke. Oleh karena itu, antara iktikaf dan Lailatul Qadar ini boleh saya katakan falsafanya itu seperti ular. Ular yang sedang ngentung. Ular-ulat ini ya. Nah, ada lupute dawa-dawa ada nyekel wedi jijik. Baca cita ngoten nggih. Wedi gatal. Panas sana. Madene kene niku mlentung-mlentung ngono. Kulit niki. Panas. Wedi. Tapi nek ular niki purun poso, purun iktikaf, yang dalam artian mau ngentung, tidak makan, tidak minum selama beberapa saat, berubah ini. Yang asalnya gatel tadi itu berubah jadi apa? Kupu-kupu yang indah. Coba. Ini gambar. Makanya sampai tadi nyanyian kupu-kupu yang indah. Nah, terus tadi. Itu karena itu proses. Lah orang puasa itu juga ada proses, ini terakhir. Proses terakhir itu ngentung. Dalam bahasa agama itu disebut ya iktikaf itu. Ya.
Itikaf ini tujuannya apa nanti? Supaya kita berhasil dengan target puasa yang kita laksanakan selama ini. Apa targetnya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Sehingga harapannya terakhir ini kita bisa berubah menjadi orang yang takwa. Orang jahat itu bisa jadi orang baik. Orang baik bisa jadi orang jahat. Umar bin Khattab itu orang apa? Umar bin Khattab itu orang yang dosanya gede. Lu kok bisa? Lu dia syirik. Syirik itu dosa paling besar. Tapi ketika taubat hilang semua. Tapi sebaliknya Bal'am itu orang yang soleh, orang yang iman, yang dekat kepada Allah, ngerti Ismul A'adzam. Akhirnya pada akhirnya jatuh terperosok karena suap. Maka diperlakukan oleh Allah kama salil kalab, seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Jika kamu halau, anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan, anjing itu juga akan menjulurkan lidahnya. Nah, ini contoh-contoh. Maka kita selalu berdoa kepada Allah supaya dijadikan kita ini orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, akhir yang baik. Itu doa saya setiap hari. Ini adalah wawasan kita terkait dengan masalah puasa. Kemudian daripada itu, apa yang menjadi tujuannya itu adalah tercetaknya pribadi yang takwa. Jadi setelah iktikaf nanti hari raya kita keluar sudah menjadi orang yang takwa. Itu harapannya. Terampunkannya segala dosa-dosa kita. Itu yang penting. Masyaallah muslimin rahimahullah. Takwa itu menjadi tujuan kita. Kayak apa sih orang takwa itu? Gambarannya kayak apa? Kelakuannya kayak apa? Di dalam Quran surat 24 ayat 51, kita lihat indikator orang beriman itu seperti apa. Apakah kita sudah seperti itu? Apa belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita cocokkan gitu dengan kehendak Allah. Dalam Quran disebutkan begini. Terkait dengan itu tadi, apa tadi? Masalah iman ya, masalah indikator orang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul agar menghukumi di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Artinya apa? Nggih Gusti Allah, kula patuh. Tadi kenyang. Apakah kalau kita disodori aturan Allah bisa begitu? Dan harus begitu. Kalau kita sudah begitu berarti kita sudah tunduk patuh pada aturan Allah. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan kita, itu sudah dilengkapi dengan alat. Alat itu namanya kitab. Kitab itu namanya Quran. Nah, kalau kita beli sepeda motor dari pabriknya, itu sudah menyiapkan buku juga. Untuk apa? Supaya sepeda motornya itu bisa baik, ikuti buku perawatan itu. Saya servis itu ya. Kalau kita turuti bisa rusak. Manusia juga begitu. Manusia itu diciptakan oleh Allah juga dilengkapi dengan bukunya namanya Quran. Nah, Quran ini fungsinya untuk apa? Sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia.
Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batin. Dan lebih khusus lagi untuk orang-orang yang mengaku bertakwa, mengaku beriman, menjadi wajib untuk menjadikan Quran sebagai dalam hidupnya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Itu adalah petunjuk Allah, fungsi Quran. Tadi dibacakan oleh anak-anak tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma fa'alu ala hadakum wala alakum tasbih. Telah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang hak dan yang batin. Itu fungsi. Turunnya Quran tanggal berapa? Bapak Ibu, ada yang ingat? Lupa ya? Wah, oleh 6 ini di sini. Turunnya Quran yang disebut nuzulul Quran tanggal berapa biasanya? Nggak ada yang tahu. Anak-anak, halo, murid SD, tanggal berapa nuzulul Quran? Nggak tahu juga. Berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan itu mengacu kepada sebuah hadis bahwa turunnya Quran itu bersamaan dengan pertemuan Yaumat Taqal Jam'an, dua pasukan iman dan kafir, yaitu pas tanggal 17 Ramadan. Ayo panjenengan tunjukkan lagi bahwa turunnya Quran itu belum tentu tanggal 17. Oh iso ono ae. Nggih. Menurut Quran tidak tanggal 17. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Qadar. Tanggal berapa malam Qadar itu? Malam Qadar itu berada di tanggal 20 sampai terakhir. Berarti bukan tahun 17. Maka dalam sebuah hadis ditemukan di situ tanggal 24 Desember. Lo beda loh nih. Kok so beda ya? Ternyata para ulama itu sudah mengetahui masalah itu sehingga disimpulkan bahwa sebenarnya penurunan Quran ada dua. Ada dua versi. Yang pertama adalah turun sekaligus dari Baitul Izzah ila Sama'id Dunya, dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu sekaligus jumlahnya 30 juz. Kemungkinan susunannya dari Fatihah sampai An-Nas. Itu yang saya sebut sebagai Quran versi kitab. Yang panjenengan pegang. Kemudian versi yang lain turunnya kepada Nabi Muhammad tidak semuanya. Turun secara tartilan, berurutan sesuai dengan kebutuhan. Nah saat itu orang-orang Quraisy itu meyakini bahwa Tuhan itu tiga, Lata, Uzza, dan Manata. Turun Quran tidak dari Fatihah ternyata, tidak dari surat Al-Baqarah ternyata. Dari apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ada 5 ayat. Ini ternyata ayat ini mengkonter paham orang-orang Arab di sana bahwa bukan tuh Lata, Uzza dan Manat itu sebagai Tuhan, tapi Tuhan adalah Tuhan Allah yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Kalau begitu Quran yang versi kedua tadi adalah cara menjalankan Islam, menjalankan Quran itu bagaimana? Karena Quran sudah ada 30 juz. Nah sekarang Quran 30 juz sudah ada pada kita. Susunannya tidak tersusun dari Fatihah sampai Nas. Ya, kenapa tidak disusun begitu saja? Tidak disusun dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kok tidak disusun begitu? Kok disusun dari Fatihah sampai Nas? Ini jarang umat Islam memahami. Maka dalam melaksanakan Quran ya banyak masalah. Contoh ya. Contoh dalam Quran itu isinya itu coraknya itu ya radikal yang moderat. Nah, ini kalau kita sekarang ini diharuskan melakukan moderasi agama, nah, di mana-mana kan dianjurkan supaya kita berlaku. Kemudian yang radikal kita buat, kita pakai yang moderat saja. Maka itu hakikatnya sama dengan kita mengkufuri sebagian isi kitab dan mengimani sebagian isi kitab. Yang seperti ini tidak dibolehkan dalam beragama. Kalau kita lakukan yang seperti itu, maka pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Ini terkait dengan Quran. Maka memahami Quran juga penting. Jadi kalau kita meyakini nuzul Quran itu adalah Quran yang turun kepada kita yang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar diakui begitu, tapi juga dipahami, dihayati, dipakai pedoman hidup. Nah itu seperti itu. Nah, maka Islamnya siapa yang paling benar? Islamnya yang paling benar adalah Islamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu contoh yang paling baik dalam segala hal. Karena Rasulullah itu dalam berislamnya langsung turun wahyu berupa Quran itu dan dilaksanakan. Itu adalah Quran. Dan Quran yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isinya Quran itu ternyata yaitu tadi, ya moderat, ya radikal. Nabi tidak membeda-bedakan itu. Cuma kita harus pahami ayat-ayat yang berbentuk corak radikal itu tadi adalah ayat yang namanya ayat khos. Ayat yang khusus. Khusus karena umat Islam diganggu. Karena tujuan dalam Islam itu kedamaian, keselamatan dunia sampai akhirat. Itu didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya mempengaruhi perpolitikan di negeri itu. Maka dimusuhi Nabi kita Muhammad, walaupun yang di bawah itu baik. Nah untuk mengatasi kerusuhan-kerusuhan itu, maka diturunkan oleh Allah ayat yang coraknya radikal. Berarti ayat yang coraknya radikal tadi ayat yang mengandung sebab. Maka saya katakan sebagai ayat yang khusus. Seandainya tidak ada gangguan, ayat yang moderat radikal ini tidak ada. Umpama. Nah itu harus kita pahami. Berarti kita harus dituntut untuk memahami kapan kita terapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Beda kalau kita gelundung semprong moderat doa, tidak begitu. Kalau seperti itu maka kita mengimani sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lain. Karena nanti pelaksanaan dalam Islam itu lentur, toleransi.
Jadi umat Islam yang selama ini dituduh sebagai orang yang tidak bisa toleransi, itu tidak perlu diajari. Karena hukum-hukum dalam Islam itu sangat lentur, sangat toleransi. Sebagai contoh aja, babi, bangkai, darah, kemudian binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu haram. Jadi kalau dimakan dosa. Tapi itu ayat ini belum selesai. Allah katakan dalam firman-Nya itu begini, "Famaniturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi." Maka barang siapa terpaksa memakannya, maka dalam memakannya tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Tadi dilarang tapi dimakan karena terpaksa boleh. Kata Allah, "Fala isma alaihi." Berarti makan larangan tadi karena terpaksa tidak berdosa. Toleransi dalam hukum. Ya, kalau ada dua orang sama-sama makan babi, yang satu orang itu dengan sukarela makan babi karena senang, yang satu karena terpaksa, yang satu tadi yang karena sukarela tadi berdosa, yang karena terpaksa justru pahala. Nah ini yang akan kita terapkan nanti itu di masyarakat itu begitu. Walaupun kita tidak boleh melaksanakan yang radikal, tapi karena keterpaksaan derajatnya sama dengan makan babi dalam kondisi terpaksa. Itu namanya hukum qiyas. Nah ini kalau kita tidak memahami seperti itu, akhirnya apa? Agama tidak pernah kita terangkan dengan sebenar-benarnya. Akhirnya kita sembunyikan. Nah kalau kita sembunyikan agama, maka Allah akan melaknat kita, malaikat akan melaknat kita, orang-orang yang bisa melaknat akan melaknat kita semuanya. Ini memahami Islam. Islam seperti itu. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk kita pahami supaya kita di dalam berislam itu nyaman dengan tidak menyembunyikan agama. Salah satu contoh nih, ayat-ayat yang radikal, satu juga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaquluna wa yuqtalun wa'dan alaihi kaqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman tadi dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi kita itu sebenarnya sudah tergadai oleh Allah akan diberikan surga. Sudah dibeli kita itu Allah. Ini Quran surat 9 ayat 111. Pekerjaannya apa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wa yaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Coba. Ini ayatnya Allah. Kemudian kita buang dosa. Nah, maka kita harus memahami itu. Bagaimana? Kapan kita terapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Itu yang paling penting. Kita paham. Nah seperti ini tidak mudah. Maka jangan heran orang-orang yang dulu yang melakukan kekerasan, teroris dan sebagainya selalu tumbang. Kenapa selalu tumbang? Padahal dia beranggapan apa yang dibawa itu Quran. Dan apa yang dilakukan itu amal soleh. Siapa memusuhi mereka berarti memusuhi Allah, maka menjadi kuat mereka. Itu karena pemahaman keagamaannya saja. Maka kalau kita ingin menghentikan itu, tidak sekedar hanya kekerasan saja. Kalau hanya kekerasan saja, maka suatu saat muncul lagi. Kita hilangkan lagi, suatu saat akan muncul lagi. Nanti seperti pohon pisang, anaknya pohon pisang itu muncul, terus kita anggap teroris, kita sikat, hilang. Saat minggu muncul mana? Hilang mana, kita sikat lagi. Saat minggu muncul mana? Terus begitu. Kenapa terus begitu muncul? Karena akarnya masih ada. Penyebabnya masih ada. Lah orang-orang melakukan tindakan kekerasan itu karena akarnya masih ada, pahamnya masih ada. Kalau kita hanya kekerasan tidak bisa. Maka yang harus dilakukan adalah bisa mengalahkan pahamnya. Nah kalau kita nggak bisa mengalahkan pahamnya,
Dan selamanya nggak akan bisa karena mereka itu yang dilakukan adalah amal soleh dan itu tidak salah sebenarnya. Cuma mereka nggak ngerti timing, nggak ngerti waktu, kapan diterapkan radikal, kapan diterapkan moderat. Nah ini yang panjenengan harus bawa kalau panjenengan meyakini Quran adalah sebagai wahyu Allah. Dan itu harus kita yakini. Karena orang-orang yang ragu pada Quran itu banyak. Orang-orang kafir terutama nggak percaya kalau Quran itu wahyu. Quran itu adalah buatan manusia, buatan namanya Muhammad. Orang Islam sendiri juga masih banyak juga yang ragu. Buktinya ketika disodori Quran, dia masih pilih-pilih. Oh ini tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa, ini bisa. Padahal dalam Quran itu sudah terbukti bahwa Quran itu mukjizat. Mukjizat itu apanya yang mukjizat itu? Kalau kita juga nggak ngerti mukjizatnya Quran bagaimana? Kita bangga dengan Quran. Ya. Sehingga suatu saat ada orang namanya Tajaten. Orang ini berada di negeri gajah. Mana negeri gajah itu? Thailand ya. Di negeri gajah Thailand itu dia membaca Quran surat 4 ayat 56. Innalladzina yakfuruna bi ayatina saufa nusihim naro ulama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha yazubul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka tuh hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Untuk apa? Oh diganti dengan kulit yang baru kata Allah, liyadzukul adzaba, supaya mereka bisa merasakan sakit terus menerus. Oh tiba ini diganti memang supaya merasakan sakit terus menerus. Berarti ini gak diganti gak loro. Kok gak loro karena hangus. Lah ini Tajaten tadi membaca yang namanya makalahnya orang Ketmut, orang Amerika namanya Ketmut. Dibaca situ tentang kulit. Jadi kulit itu kalau sudah hangus, maka kulit itu sudah tidak terasa lagi. Terus kalau soalnya saraf sensariknya sudah rusak. Lah keterangan ini pas dengan informasi agama tadi. Loh gini kok jari ini kayaknya menungso. Gak mungkin karena Nabi itu adalah orang umi. Kalau Nabi itu orang dokter biasa itu. Nabi orang umi. Kok iso ngomong kulit itu? Kok iso ngomong kedokteran? Akhirnya tidak mungkin ini buatan Muhammad. Ini pasti betul-betul wahyu. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini loh mukjizat Quran itu. Orang kafir akhirnya masuk Islam karena baca Quran. Kalau kita rata-rata bacanya kan gak diartikan ya. Sehingga pikiran yang ada di otak kita itu boleh mau Quran oleh pahala ini. Makanya mental kita sulit untuk berubah. Karena tidak dialami oleh pengertian Quran itu sendiri. Hanya baca Arabnya saja. Beda kalau kita orang Indonesia dengan orang Arab. Orang Arab yang ngerti bahasa Arab, oleh orang Arab. Kalau kita ya, itu mukjizat Quran. Ada lagi seorang profesor dokter juga itu menyelidiki tentang ilmu kedokteran yang berada di dalam Quran surat 23 terkait dengan proses bagaimana manusia itu jadi. Jadi manusia prosesnya menjadi manusia itu ada dua. Ada yang kun fayakun, langsung diciptakan dari tanah kata Allah, kun jadilah kamu, fayakun maka jadi. Ada yang proses alamiah. Nah proses alamiah ini adalah percampuran sperma dengan sel telur. Terjadi pembuahan, lalu terjadi namanya janin. Tahapannya ada. Tahapannya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sperma itu kalau sudah berada di dalam rahim itu selama 40 hari berubah menjadi alaqah. Nah alaqah itu kalau selama 40 hari berada di rahim berubah menjadi mudghah. Mudghah ini selama 40 hari lalu berubah menjadi tulang belulang.
Lalu tulang belulang ini kemudian dibungkus dengan daging, maka menjadilah makhluk yang berbentuk lain. Itu diceritakan proses kejadian manusia dalam Quran itu. Ini kaget ini, dokter ini kaget. Betapa mungkin, mana mungkin Muhammad seorang umi bisa bicara ilmu kedokteran? Tidak mungkin. Dan itu persis urut-urutannya. Ini saya global tadi saya sampaikan. Akhirnya dia meyakini tidak mungkin ini buatan Muhammad, ini betul-betul agama wahyu. Akhirnya apa? Dia seorang Nasrani, akhirnya masuk Islam. Sebelumnya dia berkhutbah, dia berpidato di hadapan gereja. Dia menyatakan tidak ada alasan lain kecuali saya harus masuk Islam. Oh, Rasul. Imam Wakil itu tentu jadi baik. sudah ada sempuritan ini. Waktunya sudah habis. Ya, apa? Jadi intinya kami simpulkan apa yang kami sampaikan di sini tadi adalah mengingatkan pada penjenengan semua bahwa poso yang kita laksanakan itu adalah kebaikan untuk kita. Supaya Allah menjadikan kita sebagai orang yang terbaik dan dimasukkan surga. Kalau begitu ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan kemudian tadi sudah kita singgung masalah nuzulul Quran, turunnya Quran. Itu Quran tidak diimani sebagai dari Allah saja, tapi dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Nah, Quran itu isinya macam-macam. Maka dibutuhkan ilmu juga. Pergunakanlah ilmu yang namanya qiyas. Walaupun sebenarnya itu perintah Allah, tapi karena kita tidak bisa melaksanakan karena aturan-aturan di dalam agama, di dalam pemerintahan, bisa kita gunakan ilmu qiyas. Jadi kalau kita sawangane melanggar, padahal tidak melanggar, maka corak keislaman di dunia itu akan beda. Itu karena dipengaruhi oleh politik negeri. Islam di Saudi beda dengan Islam di Indonesia. Islam di Rusia beda dengan Islam di Indonesia. Islam di Amerika juga beda, tergantung politiknya. Di Brunei juga beda. Brunei menggunakan syariat Islam, apa yang terjadi sampai bayar zakat kan sing nompo pergowo kabeh wong sugih. Ini kan luar biasa ya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi mari kita di dalam puasa yang terakhir ini, maksudnya di 10 hari ketiga ini, kita konsentrasikan, kita semangatkan diri kita untuk mencapai target daripada puasa itu yang menjadi orang yang takwa dan diampuni segala dosa-dosa kita. Benar kan, guys? Mudah-mudahan manfaat. Ini juga ada permintaan berdoa oleh kepala sekolah kepada saya. Untuk itu mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.